Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keputusan penganggaran modal. Yang pertama, perkenalkan nama saya Dorita Agusin, NIM 219, dan teman saya Bella Setia Monika, NIM 233, Dwi Suryaning Tias, NIM 307, dan Nur Aisyah, NIM 051. Ya, pertama akan dibacakan oleh Mbak Nur Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keputusan penganggaran modal. Penganggaran modal itu sendiri artinya keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengembalian keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Investasi dalam aktiva tetap adalah dana yang tertanam akan diterima kembali keseluruhannya oleh perusahaan dalam beberapa tahun secara berangsur-angsur melalui depresiasi. Pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, ada penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, ada pengeluaran modal sangatlah penting. Tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, ada resiko dari aliran kas proyek yang harus diestimasi. Yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang terakhir adalah dengan menggunakan nilai waktu uang aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Manfaat penganggaran modal. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, ada mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Metode keputusan penganggaran modal itu ada 5. Yang pertama, payback period. Yang kedua, net present value. Yang ketiga, internal rate of return. Yang keempat, profitability index. Yang kelima, accounting rate of return. Di dalam ketidaktepatan dalam menetapkan pilihan investasi akan menimbulkan kerugian baik kerugian real ataupun kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang lebih menguntungkan yang sebenarnya dapat diwujudkan. Sekian, terima kasih. Arus kas yang didiskontokan, metode tingkat imbal hasil internal. Tingkat imbal hasil internal atau internal rate of return adalah tingkat imbal hasil yang disajikan oleh suatu proyek investasi selama masa manfaatnya. Faktor tingkat imbal hasil internal sama dengan investasi yang disyaratkan harus kas masuk bersih tahunan. Jika tingkat imbal hasil internal sama dengan atau lebih besar daripada tingkat imbal hasil yang disyaratkan, maka proyek tersebut dapat diterima. Tapi jika tingkat imbal internal lebih kecil daripada tingkat timbal yang disyaratkan, maka proyek tersebut ditolak. Biaya modal sebagai alat penyaringan. Biaya modal seringkali bertindak sebagai alat penyaringan atau screening yang membantu manajer menyaring proyek investasi yang tidak menarik. Alat ini digunakan dengan cara-cara berbeda, tergantung pada apakah perusahaan menggunakan metode tingkat imbal hasil internal atau metode nilai sekarang bersih dalam analisis penganggaran modal. Arus kas diskonto, metode Gini Neto. Metode Gini Neto, nilai Gini Neto suatu proyek tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan proyek lainnya, kecuali investasi tersebut berukuran sama. Kemudian bentuk persamaan untuk membandingkan nilai Gini Neto proyek dengan investasi yang disyaratkan disebut dengan indeks profitabilitas proyek atau Project Profitability Index. Indeks profitabilitas proyek sama dengan nilai Gini Neto proyek investasi yang disyaratkan. Aturan preferensi indeks profitabilitas proyek yaitu semakin tinggi indeks profitabilitas proyek, maka semakin diinginkan proyek tersebut terlaksana. Ada pula pendekatan lain terhadap keputusan penganggaran modal. Metode pengambilan memusatkan pada periode pengembalian. Periode pengembalian atau playback period
adalah lamanya waktu yang diperlukan oleh suatu proyek untuk mengganti biaya awal dari penerimaan kas yang dihasilkan. Periode pengembalian sama dengan investasi yang disyaratkan arus kas masuk tahunan atau neto. Nilai sekarang atau net present value atau NPV merupakan selisih antara nilai pasar proyek dan harga perolehan atau cost. NPV sama dengan PV cash inflow dikurangi initial cost. Beberapa nilai yang dihasilkan dari investasi tersebut yaitu langkah pertama adalah memperkirakan arus kas mendatang yang diharapkan. Langkah kedua adalah memperkirakan hasil atau return yang diinginkan dari proyek pada tingkat risikonya. Langkah ketiga adalah menghitung nilai sekarang dari arus kas atau arus kas masuk dikurangi dengan nilai investasi awal atau harga perolehannya. Pengambilan keputusan pada metode nilai sekarang neto atau net present value. Jika nilai net present value positif, maka proyek yang diterima dan sebaliknya. Bila NPV bernilai positif, berarti proyek tersebut diharapkan akan menambah nilai perusahaan dan akan meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan. Karena tujuan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan. NPV merupakan ukuran langsung seberapa baik proyek dapat mencapai tujuan tersebut. Periode pengembalian investasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh kembali uang kas atau dana yang telah dikeluarkan dalam suatu investasi? Langkah-langkahnya yaitu perkiraan arus kas yang akan diperoleh, lalu kurangkan arus kas mendatang tersebut dari investasi awal, sehingga seluruh nilai investasi tersebut dapat ditutupi. Suatu proyek akan diterima bila periode pengembalian investasinya lebih cepat dibandingkan batas waktu yang ditetapkan, atau present limit. Periode pengembalian investasi atau PP. Yang pertama yaitu PP tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Pada metode ini tidak ada perhitungan diskonto dari arus kas yang diperoleh. Yang kedua yaitu PP tidak memperhitungkan risiko dari proyek. Yang ketiga, PP tidak memberikan informasi tentang pertambahan nilai bagi perusahaan dan pemiliknya. Mengingat PP tidak lulus terhadap 3 ujian atau pertanyaan tersebut, maka PP tidak bisa dijadikan sebagai metode yang utama. Periode pengembalian investasi terdiskonto atau discounted payback period DPP. Pada periode ini, seluruh arus kas masuk atau cash inflow atau cash dihitung nilai sekarang atau didiskontokan. Baru dihitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi. Lalu dibandingkan dengan lama waktu yang diinginkan. Dengan metode ini, proyek akan diterima bila lamanya proyek ini bisa mengembalikan dana investasi selambat-lambatnya dalam waktu yang ditentukan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang materinya belum kita bahas. Ada satu, yaitu metode nilai kini neto. Nilai kini neto suatu proyek tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan proyek lainnya, kecuali investasi proyek tersebut ukurannya sama. Jadi, bentuk persamaan untuk membandingkan nilai kini neto proyek dengan investasi yang disyaratkan disebut dengan indeks profitabilitas proyek, atau juga bisa disebut dengan proyek profitability index. Jadi, indeks profitabilitas proyek sama dengan nilai kini neto proyek investasi yang disyaratkan. Aturan preferensi indeks profitabilitas proyek yaitu adalah semakin tinggi indeks profitabilitas proyek, maka semakin diinginkan proyek tersebut. Ya, bisa kita lanjut lagi, ada pendekatan lain terhadap keputusan penganggaran modal. Jadi, metode pengembalian memusatkan pada periode pengembalian. Nah, periode pengembalian atau payback period adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk suatu proyek mengganti biaya awal dari penerimaan kas yang dihasilkannya. Nah, periode pengembalian itu sama dengan investasi yang disyaratkan arus kas untuk masuk ke tahunan neto. Ya, kita masuk yang ketiga, yaitu adalah evaluasi metode pengembalian. Jadi, metode pengembalian bukan ukuran profitabilitas yang sebenarnya dari suatu investasi, melainkan
metode ini menyatakan berapa tahun yang akan diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Sayangnya, periode pengembalian yang lebih pendek tidak selalu berarti bahwa suatu investasi yang lebih menarik daripada investasi lainnya. Kritik lebih lanjut terhadap metode pengembalian adalah bahwa metode ini tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Ya, kita akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu ada metode tingkat imbal hasil sederhana. Jadi, metode tingkat imbal hasil sederhana bisa disebut juga dengan simple rate of return, yaitu pengertiannya adalah teknik penganggaran modal lainnya yang tidak melibatkan arus kas yang didiskonto. Jadi, metode ini memusatkan pada laba operasi neto akuntansi ketimbang arus kasnya. Jadi pada dasarnya, tingkat imbal hasil sederhana itu sama dengan tambahan laba operasi neto tahunan. Dan yang terakhir itu adalah investasi awal, kritik terhadap tingkat imbal hasil sederhana. Jadi, kritik terhadap metode tingkat imbal hasil sederhana adalah bahwa metode tersebut tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Pasca audit, proyeksi investasi setelah proyek investasi disetujui dan diimplementasikan, maka harus dilakukan secara pasca audit. Pasca audit atau sama dengan post audit meliputi pemeriksaan apakah hasil yang diharapkan benar-benar direalisasikan atau tidak. Jadi itu adalah materi dari kelompok kami yang terakhir. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang tidak pas dan tidak benar, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.